Selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa menyapa kalian semua malam hari ini dan kita bisa berjumpa lagi ya di tanggal 28 di episode Sabdayut yang ke-63. Luar biasa. Cukup banyak, 63 episode sudah kita lewati dan bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan ya teman-teman. Tentunya bukan karena hebatnya Sabdayut tapi karena anugerah Tuhan yang cukup bagi kita semua. Ya puji Tuhan, bersyukur malam hari ini kita bisa menyapa teman-teman semua lewat online, masih sama ya. Kita memanfaatkan platform Instagram ya untuk kita berjumpa ngobrol bareng. Dan malam hari ini tentunya kita obrolin hal yang menarik yang memang sudah tidak asing bagi kita, khususnya ketika awal pandemi kemarin kan. Awal pandemi ibadah online tuh wah sangat meruah gitu. Sangat merebak di semua kalangan bahkan termasuk anak muda. Dan malam hari ini kita akan membahasnya, is online church enough? Nah, apakah gereja online cukup? Nah, kita seru-seruan bareng, ngobrol bareng. Dan tentunya aku nggak mau sendirian, aku mau invite teman-temanku ya malam hari ini. Kita coba langsung. Oke teman-teman, aku juga Ray, aku yang jadi host di Sabdayut ini. Dan teman-teman bakal lebih sering juga lihat aku karena dia yang jadi host ya. Dan aku mau jelasin sedikit bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di live Instagramnya Sabdayut ini. Kami ucapkan selamat datang tentunya, selamat bergabung di live Instagram Sabdayut. Dan aku mau jelasin sedikit tentang Sabdayut. Apa sih Sabdayut itu? Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng. Kami akan ngobrol bareng dengan mengangkat satu topik atau tema atau bahan obrolan yang relate tentunya dengan anak muda atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda pun kami bahas. Tentunya kami pandang dengan sudut pandang Alkitabiah, dan itu sesuai dengan visi dari Sabdayut sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya masing-masing. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Kiranya itu boleh menolong kita untuk memahami Sabdayut dan menolong kita untuk kita boleh bergabung terus berdiskusi di obrolan Sabdayut malam hari ini. Oke teman-teman, seperti yang ku katakan tadi ya, kalau memang semua sudah serba online, termasuk gereja, bahkan sejak awal COVID kemarin ya kan, itu sudah mulai online. Makanya kita akan ngebahas lebih dalam bagaimana is online church enough ini ya, topik kita malam hari ini. Kita mau ngebahasnya lebih dalam, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kak Uli boleh berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu online Tuhan untuk membahas hal-hal yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami diskusikan ya Tuhan, itu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kegiatan hari ini berkati apapun yang kami pakai ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas kemampuan kami. Amin. Oke. Agak-agak hilang tadi suaramu Kak Uli. Kurang keras juga kayaknya. Iya, memang lagi di kampus juga, jadi kayaknya habis tenaga. Semoga batangnya keluar nanti ya dengan suara kerasnya. Oke teman-teman, bicara soal tentang ibadah nih, bicara tentang ibadah. Sejak pandemi kemarin, kalau teman-teman ingat ya, awal 2020-an gitu ya, ibadah online ini menjadi salah satu solusi ya kan, ketika kita dibatasi, ketika lockdown gitu ya. Semua gereja-gereja persekutuan yang memang dilarang berkumpul saat itu, semuanya pada online gitu, ibadah online, persekutuan online. Cuman sayangnya lambat laun jadi keterusan nih. Kalau orang Jawa bilang kebacut gitu. Jadi kebiasaan gitu, yang dulunya harusnya onsite terus online balik lagi ke onsite, tapi sampai sekarang pun masih online gitu. Selesai pandemi pun orang-orang jadi cenderungnya memilih gereja online gitu untuk datang ibadah gitu, dengan berbagai alasan tentunya, banyak yang bekerja dan segala macamnya. Nah teman-teman sendiri nih, menurut teman-teman, apakah ibadah online ini masih diperlukan gitu saat pandemi sudah selesai, khususnya sampai sekarang ini? Gimana menurut teman-teman? Ibadah online tuh masih perlu sih Kak, walaupun pandemi udah selesai, tapi ibadah online tuh perlu. Nggak tahu ya situasi kita gimana ataupun apa, yang penting kita bisa ibadah. Itu sih Kak. Menarik. Ya.
Oke, Mas Rey. Menurutku ibadah online juga perlu, aku setuju dengan tanggapan dari Uli. Eh, Ketika keadaan kita lagi nggak baik-baik saja, contohnya sakit atau lagi bekerja, itu jadi alternatif. Ya, inget sih, ketika pandemi itu yang biasanya kita ibadah secara tatap muka, ketemu orang-orang, ya harus online. Jadi online jadi alternatif lah menurutku. Ketika memang keadaannya nggak memungkinkan untuk kita bertemu. Ya, aku ya, tadi berdasarkan pengalaman teman-teman juga, walaupun pandemi udah selesai dan sekarang kita sudah bisa bertemu secara langsung, bahkan dalam gereja yang onsite kita udah full service lagi ya, tetapi aku pikir sih untuk ibadah online itu tetap perlu gitu ya, karena dengan ibadah online itu sendiri kita bisa tidak hanya menjadi berkat bagi jemaat lokal, tetapi kita juga bisa menjadi berkat bagi jemaat yang lain ya, lewat ibadah, kesaksian, terutama lewat firman Tuhan. Aku sendiri selain ikut secara onsite di gereja, kadangkala ketika pulang dari gereja itu masih lihat lagi beberapa streaming dari gereja-gereja lain ya. Biasanya pas sesi khotbahnya, karena pengen dapat ini lagi bisa belajar firman Tuhan dari gereja yang lain gitu ya. Seperti itu sih, asik aja gitu menurutku. Ya, sepakat dengan teman-teman, kita bisa review ulang tadi khususnya Bu Evi ya. Bisa review ulang, bisa nambah berkat juga. Makanya ibadah online sebetulnya masih relate gitu di zaman sekarang dan bisa dilakukan. Bahkan cenderung di zaman sekarang teknologi kan sudah makin canggih ya. Jadi makin bagus saja gitu melihatnya kalau ada ibadah yang online gitu. Karena memang pemanfaatan teknologi yang ada gitu. Sayang kan teknologi sudah ada, tapi kalau gereja nggak bisa memanfaatkan untuk ibadah juga sayang sekali. Gitu. Itu menurutku teman-teman. Ya, ya, aku ingat banget sih juga aku ya, Ya. ingat banget waktu ibadah online saat pandemi dulu ya, gerejaku tuh sama sekali nggak pernah ada ibadah online-nya gitu ya. Jadi waktu pandemi datang tiba-tiba nggak boleh kumpul, itu kaget, shock dan sebagainya, bingung harus memulai dari mana gitu ya. Akhirnya kita pertama kali mulainya pakai WhatsApp grup dulu ya. Saya sebagai seksi liturgi membagikan susunan liturgi, nanti silahkan dibawakan di gereja di keluarga masing-masing. Tapi kok gini amat, nanti yang khotbah kepala keluarganya masing-masing, atau kita sudah ada bahan khotbah gitu ya. Akhirnya saya mendorong hamba-hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah untuk merekam dalam bentuk audio. Toh sudah ada teknologi untuk merekam audio gitu ya. Harus effort juga mengajarkan untuk kompres audionya supaya bisa di-sharekan lewat WhatsApp. Sampai ke belakang akhirnya ada YouTube-nya, sampai akhirnya ada bisa streaming lewat Facebook dan sebagainya gitu. Ya, betul. Halo. Aku ya teman-teman. Semangat dengan Bu Evi juga gitu. Maksudku, aku juga ingat dulu waktu pertama kali mulai ibadah online tuh, dulu aku malah belum streaming gerejaku ya. Karena memang sebelumnya nggak pernah ibadah online sama sekali. Bahkan ketika pandemi pun, karena gereja kecil, jemaat sedikit gitu ya, dan masuk dalam gang, jadi cenderung nggak kena razia. Cuman pada akhirnya pas lebaran itu semua gang ditutup gitu, termasuk akses ke gereja. Dan akhirnya ya mau nggak mau online. Dan sejak saat itu mulailah rekam YouTube, upload, terus minggu depannya mulai streaming. Streamingnya pun masih sederhana, cuman HP, terus Facebook, terus Instagram, dan terus berkembang ke depannya. Nah itu sih. Iya, Risma, Uli. Oke ya, aku dulu juga ibadah online tuh waktu kuliah teman-teman. Sorry, Bu Evi boleh mute sebentar Bu? Coba. Ini aku agak susah ya mute-nya karena mungkin nggak bisa mencet mute. Oke. Coba. Dulu aku juga ya teman-teman. Dulu pertama banget ngerasain ibadah online tuh waktu masuk kuliah teman-teman. Kalau pas dulu corona pun
di gereja aku belum terlalu untuk ibadah online karena kan ya kalau dikatakan ya gereja agak kecil ya teman-teman. Jadi untuk komunikasi untuk menjalankan ibadah online tuh susah banget, agak susah teman-teman. Nah, jadi aku juga udah pernah ngerasain ibadah online dan onsite di saat corona. Nah, menurut teman-teman lebih suka ibadah online apa onsite? Ya, Oke. oke. Hmm, Vivi mau jawab Oke. sepertinya. Tapi lagi nyalakan mic. Oh, Tidak nggak bisa. bisa. Oh, bisa. Ya gitu ya. Ya jadi yang aku lebih suka ya kalau ditanya aku lebih suka sih onsite pastinya. Tapi memang kalau mewakili pendapat aku mungkin ya itu lebih ke pribadi ya. Tetapi tadi cuma coba cari-cari data gitu ya. Pernah nggak sih ada survei yang ingin menanyakan sebenarnya orang-orang tuh lebih suka ibadah online atau onsite sih, dan ketemu satu survei yang terbaru dari Barna itu tahun 2003 bulan April yang lalu gitu ya, hampir ya 1 tahun yang lalu gitu. Satu jemaat ditanya tentang kalau misalnya sekarang beneran tidak ada gereja yang onsite dan hanya ada gereja online gitu ya, bagaimana pendapat kalian? Dan ternyata ada 40% responden yang mengatakan mereka sangat tidak setuju jika hanya ada gereja online ya. Mereka tetap memilih ada gereja onsite gitu ya. Dan sebanyak 31% mengatakan ya it's okay lah kalau misalnya memang nggak ada gereja onsite, nggak apa-apa online gitu ya. Jadi mereka so-so gitu aja, nggak nolak sama sekali gitu ya. Nah yang 29% sangat setuju, mendingan emang nggak usah Ya. ada gereja onsite, mendingan hanya ada gereja online aja gitu. Tapi di sini saya melihat kalau perbandingannya ya tetap lebih kuat yang hanya menginginkan tidak setuju, sama sekali tidak setuju kalau gereja hanya ada gereja yang online ya, harus ada gereja onsite-nya gitu. Oke. Ya, Elan. Aku ya, Mas. Oke. Ya. Kalau dari aku, kalau ngomongin suka nggak suka, aku suka semuanya ya. Aku punya pengalaman unik ketika ibadah online itu kan dulunya dari onsite tatap muka terus ke online. Nah, dari online ini aku bisa beribadah di rumah keluarga besar ibuku. Yang ada di rumah itu juga ada nenekku dan juga ada pakdeku. Nah, dari situ aku bisa mengajak keluargaku yang memang dari dulu belum pernah maksudnya jarang ibadah gitu, bukan belum pernah tapi yang dulunya jarang ibadah jadi sering ibadah. Nah, dari seringnya ibadah per minggu itu secara online, aku bersyukur sampai saat ini bisa mengajak Pak Deko ke gereja dalam artian bisa ikut secara offline atau tatap muka. Ya, dari kalau ditanya keduanya mana yang lebih suka onsite atau online, saya suka keduanya, gitu Mas. Ya, aku ya teman-teman. Eh, tentunya aku juga suka ibadah. Sebetulnya aku lebih suka ibadah onsite gitu. Karena berjumpa dengan langsung, secara langsung bisa menikmati. Cuman memang bukan nanti juga untuk ibadah online gitu. Karena memang kalau apalagi keadaan ya, tadi salah satunya keuntungannya adalah ketika orang yang jarang ibadah bisa hadir. Aku ingat dulu juga waktu gerejaku pertama kali online, orang yang sakit atau jemaat yang sakit itu komentar gitu. Terima kasih Mas Rey, jadi kami bisa ibadah gitu. Karena memang ya itulah kerinduan untuk tetap beribadah mereka gitu. Dan itu sungguh menarik. Dan jadi aku pribadi pun nggak menutup kemungkinan untuk tetap mengadakan ibadah online. Dan itu juga salah satu kelebihannya adalah penjangkauannya lebih banyak gitu. Dan ibadah online tuh jemaat atau orang yang hadir tuh bukan hanya jemaat dari gereja tersebut gitu. Dari luar gereja pun bisa terjangkau juga, mereka juga bisa hadir, bisa melihat, bahkan kalau tertarik juga beribadah bareng kita juga di gereja kita gitu. Dan itu salah satu kelebihan sih, keuntungan bagiku ya. Itu dariku. Oke.
Kalau dibilang suka apa onset, ya aku pribadi suka onset ya teman-teman, karena kan ya kembali lagi kata Mas Ray tadi, kalau kita bisa ketemu di saat kita onsite, sedangkan kalau online kita cuma melihat layar aja. Itu untuk kekurangan online mungkin kayak gitu ya teman-teman. Tapi asiknya di online tuh kita kayak bisa ngerasain ya sendiri kayak gitu loh. Kalau untuk yang introvert mungkin wah asik nih sendiri bisa di rumah, tapi kita bisa ibadah dengan hati kita yang gembira kayak gitu. Kadang kan kayak gitu. Dan kalau onsite tuh ya kita bisa sapa-sapa. Kadang kalau online tuh ya bosen gitu teman-teman, nggak bisa nyapa kanan kiri gitu sih kalau dari aku. Aku Ya, Mas. Man. Oke. Gas. Ya, dengar dari pendapat Bu Evi, Mas Ray dan Uli tentang apa suka gak suka antara on-site dan online gitu. Nah, menurut teman-teman nih apa ya? Apa yang nggak bisa didapatkan ketika kita ibadah secara online? Oke. Ya, yang nggak bisa didapatkan ketika ibadah online ya, tentu kedekatannya gitu. Kedekatan satu sama lain. Kalau si Uli tadi kan bilang ya, sapa kanan kiri. Apalagi kalau kita lagi nyanyi bergandengan tangan, mau gandengan siapa gitu kalau ibadah online. Lagu-lagu yang sifatnya mengajak jemaat untuk action gitu ya kurang gitu. Terus lagu-lagu yang memang bawa joget sepertinya biasanya itu lagu-lagu bukan menari, kita joget-joget sendiri dan gak ada interaksi, agak aneh ya. Kalau rame-rame kan joget bareng-bareng asik ya. Apalagi kalau anak muda tuh, kalau kita lihat konser-konser ibadah, konser rohani anak-anak muda kan anak-anak muda biasanya maju lompat-lompat. Bayangkan kalau ibadah online kita sendirian lompat-lompat kan lucu juga ya. Walaupun nggak salah sih, kita tentu bebas berekspresi ya kan. Cuman agak lain menurut kalau sendirian. Tapi bagaimanapun sebetulnya itu menurutku Alkitab sendiri sudah mengatakan gitu. Kalau ibadah apapun itu ya, online maupun onsite tuh memberi banyak manfaat gitu ya. Jadi Paulus yang mengatakan hal itu. Aku ingat satu ayat ya. Ini aku tambahkan sedikit lah. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi bagiku ya ada plus minusnya, ada keuntungan kelebihannya, dan ada yang nggak didapatkan dari ibadah online, yang nggak didapatkan di onsite atau sebaliknya. Tapi ya tetap bagaimanapun ibadah tuh mengandung banyak janji. Itu yang firman Tuhan katakan. Mungkin teman-teman mau nambahkan juga silahkan. Dan teman-teman di rumah tentunya kalau mau menambahkan. Oke. Uli tadi angkat tangan, silakan. Oke, mungkin aku ya Kak. Ya kalau dibilang apa sih yang kurang didapat dari ibadah online? Ada di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau di online kayaknya kita nggak dapat hal itu deh. Kalau di onsite kan kita dapat. Mungkin kayak gitu ya. Dari ayat itu kita bisa lihat ya kalau ditanya nggak dapatnya dari online apa ya, ya itu teman-teman. Mungkin itu. Ya. Ya, aku ya. Ya, aku. Ya, kalau tentang apa ibadah apa namanya apa hal-hal dalam ibadah online yang nggak bisa ditemukan ya itu tadi sih apa kita bisa saling ini sih saling apa ada sentuhan gitu ya. Itu tadi seperti yang dikatakan oleh ini ya, karena kemarin habis apalagi saya guru sekolah minggu gitu ya. Jadi kita nggak hanya bicara tentang ibadah ini kan ya, ibadah yang umum gitu ya. Ini bicara tentang ibadah remaja juga, ibadah sekolah minggu juga. Rata-rata di antara mereka itu akan lebih bisa menikmati atau lebih masuk itu firman Tuhannya ketika mereka benar-benar berhadapan muka ya
dengan orang-orang yang sedang memimpin ibadah maupun yang sedang menyampaikan firman Tuhan, begitu ya. Karena apa? Karena ya usia anak sekolah minggu maupun usia untuk anak-anak yang sedang beranjak remaja gitu ya, itu mereka memang salah satu hal penting harus ada di dalam diri mereka itu untuk pemenuhan kasih itu mereka itu adalah dengan sentuhan secara langsung, bukan sentuhan macam-macam ya, tapi mereka bisa saling bersalaman ya. Bahkan kemarin itu saya ada seminar di sekolah di Sabda. Salah satu hal yang juga menolong mereka untuk bisa lebih terisi adalah dengan pelukan juga ya. Karena mereka melihat ada kakak-kakak rohani mereka gitu ya, yang bisa ketika mereka merasa galau bisa bisa disentuh pundaknya, dan itu saya sangat merasakan. Ketika dari online anak-anak tidak bertemu atau remaja-remaja ini tidak bertemu, ketika mereka bertemu ada rasa keharuan yang luar biasa ya, rindunya luar biasa gitu ya, dan akhirnya membuat sekarang justru mereka semakin giat dalam ibadah onsite gitu. Nah, saya mau bagi sedikit ini ya tentang ada survei lagi nih dari bilangan research gitu ya. Ternyata kehadiran ibadah onsite setelah terjadi ibadah online itu justru meningkat banyak banget, drastis banget gitu ya, dibandingkan sebelum ada ibadah online ya. Karena mereka sudah merasakan nggak bertemu itu nggak enak. Akhirnya mereka ketika onsite lagi berlangsung, peningkatan malah justru terjadi lebih luar biasa untuk ibadah onsite gitu. Oke. Silakan. Aku ya Mas. Kalau aku apa yang nggak didapat di ketika ibadah online adalah karena di gerejaku yang di Malang itu ada KTP. Jadi aku tidak bisa kalau dia KTP kan kita nggak hanya belajar Alkitab aja, tapi kita juga kadang-kadang cerita tentang kehidupan sehari-hari, saling mendoakan gitu. Ya hilang kesempatan untuk kita saling sharing dan saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Ya, secara online sih kita masih bisa, tapi kadang-kadang kalau ketika online atau enggak ketemu muka dengan muka itu kayak nggak srek gitu. Kalau bahasa Jawanya nggak srek. Ya. Halo? Ya kan? Sudah atau belum? Udah. Oh, udah. Ya, ini serupa dengan yang disampaikan oleh Kak Nathan nih, Kak Nathan Prayudan. Yang nggak bisa ditemukan di ibadah online tuh kehangatan komunitas bergerejanya. Gitu. Nah, itu sepakat juga aku. Karena memang tadi yang teman-teman sampaikan juga serupa kan, tentang kehangatan personal satu sama lain gitu ya, tentang persekutuannya, dan Kak Spiritual Journey Faith juga menyampaikan tergantung keadaan juga sebenarnya gitu. Beliau sendiri kalau pas sehat ya offline, tapi kalau pas sakit ya online. Tujuannya hati kita tetap menyembah Tuhan, dan itu sepakat sekali gitu. Karena tujuan ibadah sebetulnya esensinya kan hubungan kita dengan Tuhan ya. Bonusnya adalah hubungan kita dengan sesama gitu sebetulnya. Tapi menurutku ya yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Gimana menurut teman-teman nih? Apa yang kita cari ketika ibadah sebenarnya? Atau tambahannya, apa yang kita dapatkan, berkat-berkat apa yang kita dapatkan kalau kita beribadah dan ketika kita bersekutu gitu. Silakan. Siapa mau jawab? Oke. Nggak ada yang mau jawab. Ya, aku ya. Ya tadi apa tadi yang kamu tanya tentang hal yang kita dapatkan ketika kita bersekutu gitu ya? Ya. Iya, kita nggak perlu ada delay. Ya, kalau misalnya kita secara online kita kayak sekarang ini kan kita mau bersekutu tapi terhambat dengan delay lah, ada yang macam-macamnya terhalangi gitu ya. Lihat ya, itu kadang-kadang membuat kok gini gitu kan. Jadi ada semangat yang surut gitu ya. Jadi ada rasanya kok gara-gara teknologi sampai kita menyalahkan teknologi itu memang kadang memudahkan, tetapi teknologi itu juga bikin ruwet terkadang untuk satu komunikasi atau satu relasi itu ya. Itu yang saya nggak terlalu suka ya. Delaynya, bahkan misalnya kita sedang curhat dengan WhatsApp saling mendoakan gitu, ada distraksi aja langsung masuk gitu ya, itu akan terputus. Akhirnya kadang-kadang
ini tunggu dulu deh. Akhirnya kita lupa membalas teman kita yang saat itu sedang galau, dan itu bisa jadi bahaya yang luar biasa gitu. Betul. Itu sih menurutku ya. Ya. Ya, Ya, Elan. Ya, aku setuju dengan Mbak Evi. Ya, kadang-kadang ketika kita pakai teknologi itu kadang-kadang juga apa ya? Kadang-kadang bisa membantu kita ketika menjauhkan yang jauh, tapi kadang-kadang menjauhkan juga yang dekat, gitu. Menurutku ketika ibadah ya lebih suka ketika bertatap muka itu secara langsung, Mas, kalau ibadah, karena ya langsung bisa melihat orangnya secara langsung, punya kedekatan dalam bergerejanya juga. Kalau dari Bu Evi tadi, saya setuju juga nggak ada delay antara satu sama lain. Pauli mau kasih pendapat, silakan. Pauli belum kedengaran suaranya. Sorry Kak, tadi apa ya? Berkat apa yang kita dapatkan gitu ketika kita bersekutu secara langsung, atau sebaliknya berkat apa yang kita dapatkan ketika ibadah online gitu. Oke, pastinya kalau ditanya berkatnya apa, kita nggak perlu tanya ya kita dapat berkat apa, pasti kita dapat berkat terus menerus dari Tuhan. Nah, tujuan ibadah kita online maupun onsite juga kan kita cari berkat dari Tuhan, bukan cuma sekedar relasi atau lain sebagainya, tapi ya kembali lagi kata Mas Ray tadi, bonusnya kadang kita dapat teman atau yang lain kan kayak gitu, dapat teman-teman. Nah, berkatnya ya lebih lagi, jadi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing teman-teman. Nah, kalau online ya itu terhalang dengan entah itu sinyal ataupun gangguan yang lain, ataupun kadang kita nggak terlalu semangat kalau online, tapi kalau onsite kita bisa dengar dengan langsung dan kita bisa bertemu dengan satu sama lain, ada kehangatan tersendiri. Dan juga kalau ditanya berkatnya apa, ya kembali lagi teman-teman, berkatnya itu dari Tuhan, dan berkat yang kita terima itu kan emang tujuan kita ibadah kayak gitu teman-teman. Ya, Bu Evi tadi angkat tangan, silakan Bu. Enggak sih, enggak angkat tangan, tadi gini aja. Enggak. Ini tadi sebenarnya ada satu pertanyaan sih. Aku nggak tahu tadi udah sempat dibaca atau belum dari Niko Septian ya. Itu yang lebih dibutuhin sebenarnya tentang itu justru komunitas pasca ibadah, kalau bicara tentang ibadah online maupun onsite ini ya. Pasca ibadah sendiri, karena mau online ataupun mau onsite, kalau nggak ada komunitas yang seiman juga nggak mudah kan seseorang untuk bertumbuh. Ya, what do you think, teman? Wah, ini WDYT ya. Aku anggap what do you think, teman? Ya, betul. Kayak tadi ya yang aku bilang, itu ibadah tuh pribadi kita dengan Tuhan, dan bonusnya persekutuan kita dengan sesama. Dan itu yang harus kita jaga adalah persekutuan yang memberi pertumbuhan kepada kita gitu. Ya, beberapa minggu lalu kan kita juga sempat bahas ya, growing together gitu, komunitas yang saling menumbuhkan satu sama lain. Demikian juga pasca ibadah, ya mau online mau onsite, ya harusnya ada komunitas seiman gitu yang bisa mendorong kita untuk bertumbuh. Itu sih dariku. Ini aku ya keinget juga ya, kalau kita mau memperdalam lagi bagian tentang ibadah ini sendiri maupun onsite maupun online, sebenarnya semangat dari gereja mula-mula itu yang harus selalu kita terapkan, karena di situ ada semangat ketika kita bersekutu, kita beribadah bersama, itu ketika kita lakukan itu secara kolektif, baik itu onsite maupun online, seharusnya akan membuat kita semakin bisa lebih penuh dengan sukacita. Untuk apa? Tujuannya satu, yaitu bagaimana Injil itu dapat diberitakan ya, bagaimana mereka bisa menikmati sukacita keselamatan yang telah Tuhan beri, dan itu tersebar keluar ya, mau onsite ataupun mau online ya, yang terjadi di dalam internal karena komunitas, karena pertumbuhan rohani itu bisa tersebar keluar. Kalau kita lihat di Kisah Rasul mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, bagaimana gereja mula-mula itu luar biasa Tuhan pimpin untuk menjadi satu contoh ya untuk gereja pada masa kini gitu ya. Nah, harusnya kita melihat di situ prinsip-prinsipnya bisa kita pakai secara onsite maupun secara online, itu menurutku. Betul. Ya. Oke, ya. Silakan, Rey.
Ya, ini sih aku mau bacain aja komentar dari Kak Atbarlin. Jadi ibadah karena feelingsnya mau ketemu orang secara langsung atau esensi pengen relasi intim sama Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang esensial banget tuh. Disambung juga dengan pernyataan, ada juga kan orang yang meskipun langsung ke gereja dia tetap merasa kayak orang asing di tempat itu, ya kan? Karena banyak yang nggak dikenal mungkin. Ya, orang-orang gereja biasanya juga menyapa yang dikenal aja gitu. Apalagi khususnya gereja besar bagiku ya. Kalau gereja kecil harusnya sih saling mengenal. Terus bedanya bisa langsung melihat hamba Tuhan yang ngasih khotbah atau renungan, kadang kemungkinan terdistraksi sama orang-orang yang hadir di gereja dengan penampilan mereka dan lain-lain. Itu juga, yaitu salah satu bagian dari kelemahan tadi ya, yang kita sudah sempat bahas sebetulnya. Salah satu kelemahan ibadah onsite juga itu banyak yang akhirnya menilai penampilan atau pengen tampil secara fisik dan segala macamnya. Itu menurutku juga salah satu kelemahan ya. Tapi balik lagi, pertanyaan esensial dari Kak Atbarlim itu, bagiku itu pertanyaan retoris juga sih. Yang nggak perlu dijawab karena kita tahu semua. Karena ibadah esensinya adalah relasi kita sama Tuhan gitu. Bukan bagaimana penampilan orang. Gimana menurut teman-teman? Silakan, mau beri pendapat silakan. Saya Mas. Gas lah. Oke, ya tentang komen apa ya? Komen dari Kak Atbarlim ini ya jawabannya pasti jelas relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kalau kita lihat apa ya orang lain ya apa ya kadang-kadang kalau di dalam gereja ya mengecewakan hati kita. Yang terpenting itu ketika kita beribadah ya satu apa kita berelasi dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu sih, Kak. Oke, Kak Uli mau kasih pendapat. Nah, senang aku kalau Kak Uli kasih pendapatnya. Kalau ditanya kayak tadi, tujuannya untuk ke orang apa relasi sama Tuhan, ya pasti kita jawab relasi dengan Tuhan. Tapi kembali lagi teman-teman, bedanya bisa ngelihat langsung, ngelihat hamba Tuhan. Melihat hamba Tuhan secara langsung atau pengkhotbahnya gitu, mungkin maksudnya. Jadi kalau onsite tuh bisa langsung lihat pengkhotbahnya gitu kan, yang ngasih khotbah atau renungan. Terus disambung koma. Ini ada ya juga kan orang yang meskipun langsung ke gereja, dia tetap merasa asing. Kayak gitu kan teman-teman. Jadi kalaupun esensi yang ditanya tadi kan kita mau lihat relasinya sama Tuhan atau ke manusia. Ya kalau kita relasinya ke Tuhan ya kita nggak usah ngelihat bahwasannya orang lain mandang kita asing ataupun kita ngerasa asing dan kita pastinya nunjukin itu ya. Kalau kayak gitu sebisa mungkin kita merasa bahwasannya kita bareng Tuhan ke gereja dan untuk melihat kanan kiri mau pakaian bagaimana ataupun orang melihat kita bagaimana kayak gitu nggak usah kita gubris karena kan relasi tujuan kita beribadah adalah buat Tuhan dan untuk Tuhan kayak gitu sih teman-teman. Ya betul. Aku ya. Oh, aku sedikit silakan, ya. Silakan, Rey. Aku cuma mau share satu ayat sih, Ibrani 10 ayat 25 gitu. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Gitu. Jadi walaupun mungkin ada yang merasa asing di dalam gereja dan segala macamnya, kita nggak bisa pungkiri ibadah fokus kita kepada Tuhan, tapi kita juga butuh persekutuan itu yang untuk tujuannya saling menasihati tentu, gitu kan? Saling giat melakukan hal-hal yang baik, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi persekutuan itu tetap penting gitu, meskipun ibadah itu relasi kita dengan Tuhan. Tapi persekutuan itu mendorong dan menolong kita untuk, tadi kata Nikos tadi, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sih. Iya. Ya, so kalau kita simpulkan dari diskusi kita malam ini ya, gereja memang perlu banget pakai bijaksana dari Tuhan gitu ya. Masalah onsite atau masalah online itu sebenarnya
hanya bicara tentang masalah teknis aja sih. Kalau di Alkitab toh juga hal-hal yang bersifat jarak jauh juga sudah pernah dilakukan oleh para rasul ya, ketika mereka nggak bisa bertemu, mereka pakai teknologi untuk kirim surat itu ya, untuk mereka bisa tetap saling bersekutu bersama dengan surat-surat dari para rasul itu. Nah, tapi kalau kita sebenarnya sudah menemukan esensi dari ibadah berdasarkan Alkitab, itulah yang harus kita usahakan, dan harap ini kita bisa tangkap baik-baik ya. Jadi menurutku gerejanya mau onsite, gerejanya mau online, itu dua-duanya bisa dijalankan. Bahkan seharusnya mungkin saat ini kita coba menjalankan keduanya. Istilahnya kalau sekarang tuh namanya gereja hybrid ya. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman tentang gereja hybrid? Oke, silakan. Ya, Elan. Oke. Menurutku dengan gereja hybrid ya, menurutku bisa menguntungkan semua pihak ya, dari jemaat, dari gereja, jika digunakan dengan bijaksana. Nah, aku menemukan ayat yang menarik di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat gitu. Nah, menurutku entah itu hybrid atau online atau onsite, yang terpenting supaya kita mengenal, kita dapat menerima kasih-Nya Tuhan, supaya kita bisa mengeluarkan atau berbagi kasih-Nya Tuhan. Itu. Betul. Semangat. Oh, kau Ya, Uli, boleh. silakan. Oh, tak pikir benerin kacamata doang. Silakan. Begitu ya Kak. Kalau di gimana menurut teman-teman tentang gereja hybrid, kalau pribadi kita sih kalau mau online maupun onsite, kita balik lagi ke pribadi kita. Kalau kita lagi fit ya sebisa mungkin kita onsite. Kalau kita sedang sakit ya kita bisa online kan, namanya juga zaman teknologi. Kalau kita pun jauh dari gereja, mau cari gereja kita susah nih, di Maps nggak ketemu dan lain-lain atau gimana, ya kita online aja teman-teman. Kalaupun kita ketemu nih agak jauh, kalaupun itu masih bisa kejangkau, ya ayo onsite kayak gitu sih teman-teman. Betul. Aku. Oke. Aku dulu, Bu. Aku dulu. Oh, ya udah. Ya, sebenarnya sih jemaat kita kalau mau menerima gereja hybrid harus jadi jemaat yang dewasa dulu ya, karena sekarang faktanya adalah itu akhirnya gereja online atau gereja onsite itu menjadi apa ya, sesuai dengan kenyamananku. Hari ini aku males gereja onsite gitu ya, karena pengen bangun agak siangan, atau aku pengen ada acara lain, ntar deh aku ikut gereja online aja. Itu sangat-sangat tidak dewasa itu, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan aku yakin itu dia nggak tahu esensinya arti ibadah yang sebenarnya ya. Jadi sekarang banyak hal yang seperti itu ya, dan itu menurutku melakukan ibadah bukan dengan hikmat Tuhan, tetapi itu bukan lagi ibadah namanya, itu tetapi beneran menyembah diri sendiri karena sesuai dengan kenyamanannya ya kan. Gue males, ntar kalau udah nggak males baru ikutan onsite kayak gitu. Menurutku ya jangan deh seperti itu ya. Ibadah tergantung mood ya, Bu. Online atau onsite-nya tergantung mood. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting untuk kali itu kita perlu lakukan hybrid dalam artian ya sesekali online memang kalau mendesak, lalu tapi kita juga sebisa mungkin hadir online kalau kita mungkin sibuk, onsite kalau kita bisa, dan sebisa mungkin kita upayakan untuk bisa gitu. Karena ini Christian Eka sampaikan, relasi bukan hanya secara vertikal dengan Tuhan, tapi juga harus horizontal, karena itulah hukum yang terutama, ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia gitu. Jadi ya memang sepakat, sebisa mungkin kita hadiri onsite bagiku itu penting gitu, menambah relasi kita dengan sesama kita gitu. Meskipun mungkin kita berada di luar kota, tadi di Maps kita nggak ketemu, kayaknya di Maps harusnya sih ketemu ya kalau kita lihatnya Maps ya, karena sudah terdaftar semua. Cuman ya menurutku ya itu untuk membangun relasi kita. Jangan merasa asing kalau sudah di dalam rumah Tuhan tuh semuanya
anak Tuhan, semuanya tuh saudara gitu. Kita online tuh hanya memanfaatkan dalam artian untuk mengefektifkan waktu kita gitu, supaya lebih efektif. Mungkin kita ada kegiatan yang mendesak atau sesuatu yang nggak benar-benar nggak bisa ditinggal, sakit contohnya tadi, yaitu silakan online. Toh juga seperti yang aku bilang, online eh, menjadi alat untuk menjangkau banyak orang gitu. Bukan hanya jemaat saja, tapi alat untuk mengabarkan Injil itu yang paling utama sih. Itu dariku. Iya, aku mau share sedikit sih ya. Dulu ada saat-saat dimana selama berbulan-bulan aku nggak bisa pergi ke gereja, dan saat itu tuh belum ada gereja online ya. Dan walaupun harus terbaring di tempat tidur, nggak boleh kemana-mana, beneran harus bed rest gitu. Nah, saat itu tuh kerinduan yang sangat besar. Salah satu kerinduanku yang bikin aku sangat tersiksa di tempat tidur itu karena aku nggak bisa pergi ke gereja gitu. Dan ketika ada pandemi gitu ya, aku udah bisa kemana-mana gitu. Maksudnya, nah terus Tuhan kenapa dulu waktu aku bed rest nggak ada gereja online? Itu bahkan untuk cari akhirnya cuma bisa lihat YouTube untuk dengar-dengar khotbah, tapi untuk ibadah secara keseluruhan itu nggak ada ya. Kalau untuk khotbah atau seminar itu bisa sih gitu ya, tapi ya tapi ya bersyukur sih, karena dengan gereja online ini Tuhan sepertinya Tuhan sepertinya ingin menyatakan gitu ya, tidak ada alasan bagimu anak-anakku untuk tidak beribadah saat ini, karena aku sudah tunjukkan dengan online pun ketika tidak bisa, tertutup semua pintu untuk kamu bertemu secara pribadi, kamu bisa lakukan itu secara online gitu ya. Tapi bukan berarti nanti terus kalau kita bisa bertemu secara onsite, itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan ada kerinduan yang sangat besar. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan mendorong kita untuk bertemu secara langsung dengan saudara-saudara kita. Nggak mungkin kita jadi orang asing atau solitary gitu ya. Itu menurutku. Betul. Sangat sepakat sekali aku ya teman-teman. Sangat sepakat sekali dengan yang disampaikan. Jadi harusnya tidak ada alasan gitu untuk kita tidak datang onsite, dan juga jangan cari alasan untuk kita datang online gitu. Untuk alasan sedikit, maksudnya baru sedikit saja halangan langsung online aja gitu. Online tuh bukan solusi pertama gitu, itu opsi terakhir bagiku. Kalau bisa kita cari opsi yang lain gitu, mungkin kita nggak bisa datang gereja pagi ya gereja sore gitu, masih banyak opsi gitu teman-teman. Kita kejauhan ke gereja yang satu, kita cari yang dekat gitu. Jadi ibadah online itu opsi terakhir bagiku, itu menurutku. Menurut teman-teman gimana? Kauli deh, kayaknya enak dengar suara Kauli soalnya. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Kalau aku dulu pas kuliah sih teman-teman ngerasa ibadah online tuh ya seru banget. Soalnya kan masuk zaman corona ya teman-teman. Angkatan corona masuk kuliah. Jadi nggak kenal satu sama lain, nggak ada apapun. Ternyata pas ada tuh ibadah online dari persekutuan dari kampus, kayak wah ternyata ada orang juga ya yang peduli kita walaupun dari jauh kayak gitu. Kan pas online tuh nggak pada di Solo ya teman-teman. Jadi ada yang di Kalimantan, ada yang di jauh-jauh, tapi kita masih bisa saling kenal satu sama lain, dan itu kayak kerinduan tersendiri. Walaupun kita angkatan corona, ternyata ada hal yang luar biasa di balik rencana Tuhan, bahwasanya kita bisa ibadah online kayak gitu. Dan untuk pas aku masuk offline lagi teman-teman, itu kan perputarannya kayak langsung online kayak gitu, langsung offline kayak gitu. Perubahannya juga berbeda. Jadi kayak dari kakak tingkat ke adik tingkat kan beda ya teman-teman. Jadi kayak rasanya tapi lebih ke wah bisa ketemu satu sama lain, bisa kerjasama, bisa tahu tipe satu sama lain untuk melayani Tuhan dan persekutuan yang lebih erat kayak gitu teman-teman. Mungkin itu sih. Ya, oke. Teman-teman, menarik pembahasan kita malam hari ini. Cuman waktu juga sekali lagi memang membatasi kita. Waktu menunjukkan 7.50, tandanya kita harus segera berpisah, teman-teman.
Thank you banyak teman-teman, dan kiranya kita mendapat kesimpulan dari diskusi kita ya, teman-teman di rumah khususnya yang nonton bisa menyimpulkan bagaimana eh, tentang ibadah online ini apakah cukup bagi kita, dan kalau kita mau melakukan hal itu mari kita pertimbangkan. Dan boleh nih masing-masing dari kita berikan closing statement atau berikan berkatnya lah untuk penonton di rumah gitu supaya tetap ingat dari diskusi kita satu hal. Oke, silakan dari Elan dulu, terus ke Oke, Uli, baru Bu Evi, terakhir aku. oke. Closing statement dari aku, karena hidup ini adalah kesempatan, gunakan Nyanyi Elan ibadah sekalian. online. Gunakan ibadah online atau ibadah onset untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Thank you. Kali silakan. Closing statement dari aku, apapun keadaan kita, walaupun kita merasa asing ataupun bagaimana keadaan kita dan apapun perasaan yang kita rasakan, maupun kita mau ibadah online ataupun offline, tujuan kita tetap untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bu Evi, silakan. Ya, bicara tentang ibadah online atau ibadah onsite, pada dasarnya kedua hal itu tidak akan pernah cukup ya, kalau kita tidak mengerti esensi dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri kita menyembah Tuhan dan bagaimana kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi esensinya seharusnya ibadah online maupun ibadah onsite kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita akan bisa menikmati ya, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Dan kita akan merasakan kedua ibadah itu nggak akan cukup ya pada era teknologi ini kalau tidak ada Tuhan atau tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam. Jadi di semangat ya teman-teman ya semua ya, mau ibadah online, mau ibadah onsite gitu ya, mari kita lakukan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Amin. Thank you banyak. Nah, teman-teman pasti ingat ayat ini dari Paulus. Paulus mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, aku langsung pada poin inti ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Mau online, mau onsite, mau apapun cara ibadah kita, selagi kita tidak mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ya sia-sia. Gitu. Sebaliknya, kalau kita mau ibadah onsite maupun offline, tapi kita bawa hidup kita untuk Tuhan, tentu tidak ada yang sia-sia. Cuman perlu diingat juga, persekutuan itu menumbuhkan kita gitu. Menumbuhkan semangat kita, kerohanian kita juga termasuk pemikiran kita juga jauh lebih luas. Jadi jangan tinggalkan juga persekutuan. Silakan teman-teman membagikan berkatnya juga kalau mendapatkan berkat dari diskusi kita malam hari ini di kolom komentar. Silakan banget. Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Thank you Elan, thank you Bu Evi, dan thank you Kak Uli untuk diskusi malam hari ini, seru sekali tentunya. Dan kita minggu depan masih ketemu lagi ya teman-teman. Kita ketemu dengan topik yang menarik yaitu Strong Foundation. Nah, gimana itu? Pantengin terus IG-nya Sabda Resources untuk informasi selanjutnya. Yang jelas, tiap hari Selasa jam 7 malam kita akan berjumpa di live Instagram Sabda Youth dengan topik yang baru, dengan tema yang baru, dengan guest yang baru-baru juga tentunya. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa juga. Elan boleh berdoa? Ya, Mas, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pertemuan hari ini. Kami bisa berdiskusi tentang pentingnya gereja online dan gereja onsite ya Tuhan. Apapun yang kami diskusikan ini bisa menjadi berkat. Tidak hanya kami yang berdiskusi saja, tetapi juga teman-teman yang berada di rumah itu. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak ya. Sampai jumpa minggu depan. Salam AI Terima Forget. kasih. Salam. I forgot.